Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Yohansian Nasution. Kali ini kami akan mengulas perjalanan spiritual kami ke Tanah Hadramaut, Yaman, tepatnya di kota Ainat. Perjalanan menempuh waktu 3-4 jam dari kota Tarim. Perjalanan yang cukup panjang tanpa adanya jalan bebas hambatan atau jalan tol di sana. Sesampainya di kota Ainat, kami langsung menuju kompleks pemakaman Syekh Abu Bakar bin Salim Fahrul Wujud. Nemuin Inat itu Al-Kathiri, keluarga Al-Kathiri, tahun 629 Hijriah. Itu baru ada, kan? Setelah itu dibangun-bangun, diserang sama gobilah lain. Habis, hancur. Dibangun lagi, diserang lagi, hancur lagi. Sampai akhirnya datanglah Syekh Abu Bakar bin Salim tahun 947 takriban kira-kira. Karena beliau kan dilahirin di Tarim. Beliau bangun Inat yang baru di sini. Nah, di sini yang pertama kali, jadi istilah kata yang membangun kota Ainat sekarang nih Syekh Abu Bakar bin Salim. Tempat alasnya kalau orang Jawa bilang. Wah, yang pertama kali dikubur di kuburan ini anaknya Syekh Abu Bakar bin Salim, namanya Ali. Ali bin Salim. Ali. Abu Bakar. Nanti insya Allah kita akan ziarah setelah Syekh Abu Bakar kepada beliau, karena beliau bilang ada maqalah masyhur katanya, yang nggak ziarah anak-anak ziarah ghair maqbulah. Wah, ada Masjid Imam Husain. Beliau sengaja bikin di sini untuk supaya dekat ziarah Ka'bahnya. Imam Husain. Imam Husain punya masjid banyak dan beliau punya rumah nanti di sana. Nanti kita habis ini bakal ziarah rumahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan di situ banyak ajaib nanti. Gharaib kisah nanti di sana. Kisah-kisah yang unik-unik di sana. Insyaallah. Ada Agil bin Salim. Kami langsung menuju makam Syekh Abu Bakar bin Salim Fahrul Wujud untuk memanjatkan doa dan mengirimkan doa terbaik kepada almarhum. Ini adalah kuburan dari salah satu anak dari Syekh Abu Bakar bin Salim, bernama Ali, ya, juga Al-Qutub, ya, Al-Qutub Al-Imam, karena tadi sudah diceritakan semua anak Syekh Abu Bakar bin Salim itu Al-Qutub 13. Nah, dia pertama kali dikubur di Ainat, di makam ini adalah Imam Ali, Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau sendiri yang Allah alam usianya berapa. Muhimnya Allah terlebih dahulu. Setelah itu Syekh Abu Bakar meninggal dan pernah bilang mungkin ada orang mimpi atau gimana, kalau ada yang ziarah anak tapi nggak ziarah anak-anak, maka ziarahnya ghair maqbulah, nggak akan diterima di situ. Insya Allah kita habis ziarah ini ya, mudah-mudahan semua hadis kita dari diceritakan tadi, ziarah Syekh Abu Bakar negatif kontan, ya, ibarat kata orang jual beli langsung cash. Apa? Ya Allah ngasih kita cash langsung. Insyaallah. Mudah-mudahan hadis makbulah. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku,
bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita ziarah saudara dari Syekh Abu Bakar bin Salim, Sayyidina Aqil bin Salim, Abu Bakar bin Salim, bangsa Al-Attas, tercabangkan dari Sayyidina Aqil bin Salim. Ya, ini dan beliau itu di perut sama-sama di dalam waktu itu. Mereka berdua ini kewalian beliau berdua saling dorong mendorong, kamu dulu yang keluar, kamu dulu yang keluar. Nah, ketika dikatakan saya Aqil bilang, kamu dulu yang keluar, wahai Abu Bakar, kamu dulu yang keluar karena kamu akan masyhur dan saya akan keluar terakhir dan saya akan mastur, tersembunyi, tidak semasyhur terkenal seperti engkau. Makanya beliau makomnya tidak menggunakan gubah seperti beliau kan, ini terbuka seperti ini dan beliau bergubah. Sampai dikatakan dulu pernah Munsib atau keluarga keturunan Sayyidina Aqil bin Salim ini kepingin digubah sebagaimana Syekh Abu Bakar bin Salim digubah. Akhirnya ketika dibangun digubah tidak lama ambruk karena memang beliau tidak mau masyhur. Beliau lebih menginginkan untuk mastur, tersembunyi saja, rahasia seperti itu. Dan berapa banyak aulia yang masyhur itu karena berkat ulama-ulama yang mastur-mastur tersebut. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah mereka semuanya. Amin. Dan insya Allah menjadi orang mulia semuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ada satu kisah beliau pernah pakai jubah mahal. Ada salah satu orang lihat, jubahnya bagus, jadi kayak mau gitu pengen jubahnya, langsung dikasih sama beliau. Pas dikasih dijual sama orang, dapat fulus banyak, darahim dan anir, mungkin uang emas zaman dulu kan. Setelah itu subhanallah, nggak lama ada orang lewat, lihat ada jubah bagus, ini jubah nggak pantas kecuali si Husain yang megang. Dibeli lagi sama orang. Dibeli dengan harga mahal, besoknya dihadiahin lagi buat dipakai lagi, jalan ketemu orang yang dikasih kemarin, kaget, ini kok jual lagi, anak kemana jual? Hakata, orang yang nggak cinta dunia akan mengejar dia. Itu ciri-ciri orang yang yutoliqud dunya salah talagat, mencerai dunia tiga cerai, itu pasti dunia bakal ngikutin. Tapi kalau kita kejar, itu dunia nggak akan. Ada termasuk ulama minal agniya, di antara ulama yang kaya ini Bang Husain, di antara lagi Sayyidina Abu Bakar Adni al-Idrus, itu di antara. Semoga nular. Amin. Nah, mudah-mudahan bisa nular. Amin. Amin. Allahu ta'ala insyaallah. Setelah berziarah di kompleks pemakaman Syekh Abu Bakar bin Salim Farul Wujud, kami melanjutkan perjalanan mengunjungi Masjid Syekh Abu Bakar bin Salim Farul Wujud yang letaknya tidak jauh dari kompleks pemakaman. Masjid ini sudah direnovasi lebih luas agar bisa menampung lebih banyak jemaah pada saat diadakan sholat wajib maupun sholat sunnah. مني العكلة سلبت ليلى مني العكلة يا ليلى ارحم القتل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tadi kita sudah selesai ziarah di tempat makam Syekh Abu Bakar bin Salim. Dan sekarang kita berada di Masjid Syekh Abu Bakar bin Salim radhiyallahu ta'ala anhu, dan sebentar lagi kita akan naik ke atas tempat ibadah
ya, ma'bad atau tempat ibadahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Syekh Abu Bakar bin Salim ini terkenal dengan Sari'ud Darq, ya, Sahibud Darq. Dibilang Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas waktu ziarah ke Fakhrul Wujud. Keluar dari sini Fakhrul Wujud, langsung dia mengatakan, "Ya bin Salim, wahai bin Salim, wahai bin Salim, wahai anaknya Salim." Ditegur sama orang yang nemeni, "Kamu tadi dari pemakaman Zambal ke Sayyidina Fagi, Sayyidina Al-Idrus, Sayyidina Umar Muhdar, kamu enggak pakai bilang gitu, kok di sini bilang gitu?" Kalau Sayyidina Fakhrul Wujud ini Sari'ud Darq. Kalau diminta langsung kontan, cepat ngasihnya. Nah, seperti itu. Dan pernah satu kejadian, satu hari khodimnya Syekh Abu Bakar bin Salim, pembantunya Syekh Abu Bakar bin Salim ketemu satu orang bingung gitu. "Kenapa kamu bingung?" ditegur. "Kenapa kamu bingung?" Dia jawab, "Onta saya hilang." "Onta kamu hilang?" "Onta kamu ada di Syekh Abu Bakar bin Salim." "Oh iya," langsung. Si orang ini kehilangan onta yang badui itu, berlari ke tempat Syekh Abu Bakar bin Salim. "Ya Syekh Abu Bakar bin Salim, saya mau minta onta saya." "Onta apa?" "Onta saya katanya ada di kamu." "Siapa yang bilang?" "Pembantu saya." "Mana panggil dia?" "Datang." "Siapa yang bilang onta dia di kamu? Di saya?" Kata si pembantu, "Loh Syekh Abu Bakar bin Salim, kan engkau pernah bilang katanya dunia ini ada di antara jari jemarimu aja, kecil di hadapanmu. Kan berarti kamu bisa kelihatan, mau ada kecil kok. Tidak mungkin onta ini berada di luar dunia, pasti ada di dalam dunia. Karena dunia ada di tanganmu, berikan tahu dia." "Oh ya sudah," dipanggil si Badui. "Si Badui, kamu pergi daerah A, ontamu sekarang makan di pohon di daerah A tersebut, pohon ini." Ditentukan. Langsung si Badui datang ke sana dan mendapatkan ontanya. Dan Syekh Abu Bakar bin Salim memanggil pembantunya, "Pembantu, kamu jangan pakai kayak gini lagi, nggak boleh. Jangan pernah bilang orang lain. Kalau ada orang meminta tolong ya saya tolong, tapi tidak usah diterang-terangkan sama orang lain." Nah, seperti itu. Karomah para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula karomah Habib Ja'far yang semakin terpancar setelah wafatnya beliau. Dan mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini merupakan masjid asli dari Masjid Syekh Abu Bakar bin Salim, lalu direnovasi agar bisa menampung lebih banyak orang. Dan ini kami menuju ruangan untuk berkhalwat pada waktu Syekh Abu Bakar bin Salim masih hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekarang kita berada di Ma'bad Syekh Abu Bakar bin Salim. Ma'bad itu adalah tempat ibadah, yang mana memang kebanyakan daripada para wali itu memiliki tempat sembunyi untuk ibadah, yang mana amal ibadahnya tidak diketahui orang lain. Ya, sujud, rukuknya tidak ada. Kadang sebagian orang itu di luar tasbihan, tapi ketika di rumah tasbihnya dicendel. Padahal yang baik itu orang ketika tidak ada orang lain melihat dia, tapi dia sama Allah Subhanahu wa taala benar-benar khusyuk. Ya, sebagaimana dikatakan, setiap orang itu kepingin bersenang-senang dengan yang dicintai, kepingin berduaan dengan yang dicintai. Kita ngaku cinta Allah Ta'ala, kenapa kita tidak mau berduaan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan saat ini kita berada di tempat yang mana tempat ini adalah saksi Syekh Abu Bakar bin Salim bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan berkat tempat ini kita mengambil berkah dari tempat ini, dan doa-doa kita, hajat-hajat kita, sholat-sholat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini berada di tempat atas daripada masjid aslinya Syekh Abu Bakar bin Salim. Sekarang masjidnya sudah diperlebar, sudah dibesarkan. Ya, tapi ini berada di atas masjid aslinya. Wallahu a'lam. Dan di situ ada jendela yang menghadap langsung ke lokasi masjidnya. Jadi Syekh Abu Bakar bin Salim mungkin melihat makmum sudah pada kumpul, Syekh Abu Bakar bin Salim langsung turun ke bawah. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan mungkin bisa disyutingkan, tempatnya sempit, naik ke atasnya. Nah, ini tempatnya. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan yang menyaksikan bisa cepat ke tempat ini. Amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami menuju kediaman atau rumah Syekh Abu Bakar bin Salim Farul Wujud yang letaknya tidak jauh dari masjid beliau. Di sini sudah banyak bangunan-bangunan baru juga. Namun untuk rumah Syekh Abu Bakar bin Salim tetap dijaga keasliannya hingga saat ini, sehingga bagi para
peziarah yang datang bisa menapak tilas dari perjalanan Syekh Abu Bakar bin Salim dengan melihat rumah dan isi dalam rumah beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita udah sampai di rumahnya Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Yang pertama kali kita datangi ini adalah dapur beliau. Dapur di mana tempat beliau memasak atau membuat roti yang jumlahnya 1000 buah dalam sehari. 500 siang hari dan 500 di malam hari. Dan roti tersebut dibagi-bagikan secara gratis kepada fuqara dan masakin di zaman beliau. Karena di antara sifat akhlaknya beliau adalah al-karam. Ada dua sifat Syekh Abu Bakar bin Salim menonjol dalam dirinya. Yang pertama al-karam, yaitu dermawan, wa tawadhu, rendah diri. Nah, di antara kisahnya yang tadi pernah diceritakan, ada seorang perempuan nadar ingin memberikan hadiah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim. Dalam riwayat dikatakan roti, dalam riwayat lain seperti biji-bijian. Nah, datang perempuan tersebut ke rumah Syekh Abu Bakar, ngetok pintu, lalu ditemui oleh pembantu. Pembantu tersebut bertanya apa hajatnya. Ingin memberikan hadiah kepada Syekh Abu Bakar bin Salim berupa roti atau sebiji gandum itulah, atau sebiji, pokoknya makanan kecil. Kata dia, Khadim, nanti pulang aja ngapain? Syekh Abu Bakar bin Salim nggak butuh, dan Syekh Abu Bakar bin Salim itu tiap hari bikin roti. Istilahnya bahasa itu nggak ada efeknya kalau nanti ngasih. Percakapan tersebut terdengar oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Lalu perempuan tersebut keluar dalam keadaan hati yang sedikit hancur. Lalu Syekh Abu Bakar bin Salim turun memanggil perempuan tersebut. Tali ya jariyah. Apa ini? Oh Masya Allah, Alhamdulillah, syukur. Ana terima kasih atas hadiah yang kau berikan. Beliau bersyukur dan perempuan tersebut berbahagia sekali karena hadiah diterima oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Setelah beliau masuk, beliau menegur siapa? Pembantunya. Lalu berkata, man lam yashkur bil galil, lam yashkur bil katsir. Orang yang nggak bersyukur dengan hal yang kecil, maka nggak akan bersyukur dengan hal yang banyak. Wa man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Yang tidak bersyukur kepada manusia, maka tidak akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita akan ke atas menengok kamar beliau. Ya, insya Allah. Ini merupakan kamar Syekh Abu Bakar bin Salim Farul Wujud semasa hidupnya. Di sini juga masih terdapat dipan asli peninggalan dari Syekh Abu Bakar bin Salim Farul Wujud. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita udah sampai di kamar Sayyidina Syekh Abu Bakar bin Salim. Kamar tempat beliau tidur, ya. Dan di sini ada ranjangnya beliau, dan ini asli kayu ranjangnya beliau di zaman itu. Nah, di sini ada banyak tamu kadang suka datang ke sini, ya. Dan ada satu kisah yang unik di antara karomahnya Syekh Abu Bakar bin Salim, yaitu kisah cangkir kopi. Gimana kisahnya? Jadi sewaktu itu ada salah satu orang soleh yang bernama Syekh Abdurrahim Al-Basri, Sayyid Abdurrahim Al-Basri, orang Mekah. Datang ke Syekh Abu Bakar bin Salim mengeluhkan sikap istrinya. Ya, istrinya tuh bahasa kita tuh gel adab, nggak beradab. Karena apa? Karena istri dari golongan orang kaya dan Syekh Abdurrahim ini orang standar. Dan keluarga istri juga memaksakan Syekh Abdurrahim untuk
ceraikan istrinya. Akhirnya beliau udah nggak kuat ya, beliau kabur ke Syekh Abu Bakar bin Salim ke Hadramut. Sampai di Hadramut beliau bertemu dengan Syekh Abu Bakar bin Salim menceritakan apa yang sedang beliau alami. Akhirnya Syekh Abu Bakar bin Salim mengambil segelas kopi, finjan berwarna hijau waktu itu, ya, dan katanya ada tulisannya. Diambil kopi tersebut, ditaruh di mana? Di jendela tersebut, lalu dibuang kopinya. Lalu Syekh Abu Bakar bin Salim bilang apa? Sudah, sekarang ente pulang ke Mekah, ente bakal temukan istri ente dalam keadaan bekhair, sehat wal afiat. Kalau ente temukan ada finjan tersebut, ada tulisannya, maka udah insya Allah tawak katanya. Langsung deh, istri ente bakal berubah 180 derajat jadi cinta men. Akhirnya pulang ke Mekah. Subhanallah, ditemukan di kamarnya ada cangkir yang bener-bener dipakai Syekh Abu Bakar bin Salim. Diminum sama istrinya. Dan istrinya jadi sangat-sangat jatuh cinta kepada Syekh Abdurrahim. Bahkan keluarganya itu memaksakan Syekh Abdurrahim untuk masuk sama istrinya supaya melakukan hubungan. Akhirnya setelah itu mendapatkan anak yang bernama Umar. Dan anak tersebut dinamakan oleh Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, Syekh Abu Bakar bin Salim menamakan namanya Umar. Dan Umar ini siapa? Sayyid Umar Basri ini adalah seseorang yang menhasyahkan Tuhfatul Muhtaj yang terkenal. Hasyah Syekh Umar Al-Basri. Ya, subhanallah, itu diantara cerita karomahnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Allah. Ya Maula Inad, Qadirak ma'na.